maaf ada sedikit trouble untuk masalah di sound pagi hari ini. Tapi sekali lagi biar pagi hari ini kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mari Tuhan, apapun juga Tuhan, pagi hari ini kami mau bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi biar setiap agenda surga itu jadi Tuhan pagi hari ini. Setiap berkat-berkat yang ingin Kau curahkan, setiap penyembahan yang akan naik di hadapan-Mu Tuhan. Kia rama shokono robo sekene rebe baba. Menata setiap mesbah hati kami Tuhan di hadapan. Sampai akar penyembahan itu ada di hati kami Tuhan. Bahwa kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Menaikkan setiap iman di hadapan-Mu. Pagi hari ini
bibirmu pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biar seluruh provinsi demi provinsi, biar seluruh tempat, sebuah ucapan syukur yang akan menghalau semua suara-suara negatif, sebuah ucapan syukur yang akan menjaga bangsa kami tetap berdiri kokoh di hadapannya. Sebuah ucapan syukur yang memotong setiap dunia orang mati. Syakana Rabashe, terima kasih Tuhan. Bawasannya untuk selamanya. Mari katakan Jesus name, Jesus name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Biar Engkau Tuhan dan seluruh jumpamu sampai ke bumi. Engkau yang bertata di atas setiap pujian umatmu. Biar langit penuh dengan pujian, biar langit penuh dengan ucapan syukur. Engkau yang bertata, langit menjadi tatamu dan bumi menjadi tumpuan kakimu. Mari saya undang Bapak Ibu deklarasikan, You're the name above all name. You are worthy, Mari pagi hari ini Tuhan, pribadi yang tidak terbatas waktu, pribadi yang tidak terbatas. Oh, Jesus name above all name. Cause you are worthy. And my heart, how great is our God.
kebenaran. Shalom-Nya memenuhi seluruh bumi. Syakana Rabashe. Semua kemarahan, semua roh kematian, semua pembinasa keji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata berhenti dan stop. Kena Rabashokono Roboshe. Mari pagi hari ini kami rindu Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Rajamu. Biar hati kami seperti cawan di hadapanmu. Biar rindu yang dari surga heavenly resonance bergema atas seluruh negeri, bergema atas seluruh semesta. Dan seluruh makhluk akan menyanyikan haleluya. Karena sesungguhnya pernikahan anak domba. Surga mempersiapkan. Langit dan surga mempersiapkan Biar pagi hari ini sebuah pesta pancuran yang dari surga yang akan memenuhi seluruh bumi. Sampai nafasmu, sampai hembusan nafasmu menciptakan yang baru. Hembusan nafasmu seperti sungai-sungai yang dialirkan dari surga. Ya Rere, sekali lagi Tuhan, kami buka setiap portal-portal ilahimu. Oh, Roboso do 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 do. Rebese de berebese kene. Oh, Roboso do do. Mari Tuhan, sungguh biar rohmu yang memenuhi seluruh Biar bumi. perjanjian dan sumpah mataharimu naik di hadapanmu. Kami membangunkan fajar. Seluruh makhluk, mari bangkitkan rohnya yang memanggil, karena rindunya yang bergerak. Oh, membangkitkan berlaksa-laksa pasukannya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari berembus dalam penyembahan, dalam setiap irama dan lagu. Oh, Robo Shakana Raba Sekene Reba. Magical touch of way. Yes, Lord. Sebuah gulungan-gulungan keajaiban yang dari surga
Bapa. Sampai perjumpaan dengan Roh Allah itu jadi. Tuhan, sekali lagi roh huru-hara, roh kerusuhan hari ini di mana mereka mencari Engkau. Yes, ada perjumpaan, ada perjumpaan, ada perjumpaan. Saat mereka mencari Engkau, mari Tuhan, biar ada perjumpaan, biar ada perjumpaan. Elohim, 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 Ya Robo Shekene, Master of Breakthrough, Shakana Robo Shekene, Oh Robo Sodobo Robo Se, mari terobosi, mari terobosi, mari terobosi. Juga untuk setiap pemerintahan, roh takut akan Tuhan memegang seperti hari itu. Tangan Tuhan memegang tangan Kores. Maka seluruh pemerintahan yang ada di bangsa kami dicengkeram dan dipegang dengan roh takut akan Tuhan, roh damai sejahtera. Mari berhembus Tuhan dari tempat maha tinggi-Mu, mari berhembus. Kerebesodododododo. Mari sungguh hembus di kami. Berhembuslah, berhembuslah, Ruah, berhembuslah Tuhan, berhembuslah. Mari semuanya pagi hari ini minta dihembusi dengan rohnya, sampai dia ciptakan yang baru. Mari Ruah Kodes, mari Ruah Kodes, pegang kendali atas hidup kami, pegang kendali atas bangsa kami. Ya Rabo, mari sungguh tembusi dengan sungai-sungai haus dan lapar. Buat kami makan kenyang di hadirat-Mu. Buat kami roh kami dipuaskan karena kebenaran. Semua Tuhan, kesukaan-kesukaan yang receh di dalam hidup kami ditukar dengan sebuah kerinduan akan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ini tahun kemuliaan. Ini tahun Engkau menyatakan pribadi
bagimu. Mari pagi hari ini Tuhan, biar kebenaran-Mu itu sungguh memenuhi sel-sel kami. Sampai setiap nafsu-nafsu receh yang ada di dalam hidup kami itu digantikan dengan sebuah haus dan lapar akan Engkau lebih lagi. Buat aku mau Engkau lebih lagi Tuhan. Sampai jiwa kami menanti-nantikan dan ada di bawah kaki-Mu Tuhan. Itu menjadi kesukaan. Itu menjadi sebuah pencarian sejati dari kami Tuhan. Itu menjadi makanan yang sangat berarti buat roh, tubuh, dan jiwa kami. Mari Tuhan, mari Tuhan, lagi dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan, Kak Leo. Oke. Saya berharap suara saya cukup jelas, udah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Kalau Mas tolong main aja kalau Mas. Tuhan sekali lagi tolongi kami Tuhan. Ada hatimu yang harus dibagikan, ada kerinduanmu yang kami pengen dengar, rasa, tangkap, dan bahkan tolong bawa kami masuk ke dalam. Tolong bawa kami masuk ke dalamnya. Tolongi Tuhan, tolongi. Selagi bicara di tengah-tengah kami, biar Roh Kudus yang mengajari kami kerinduan dan hatimu. Haleluya, amin. Pagi ini ada beberapa poin yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara, temanya hari ini adalah penyembahan di ruang Maha Kudus. Poinnya begini, saudara, saya mungkin akan langsung ke begini. Saudara, ada lagu Tuhan, ada lagu manusia. Ada lagu Tuhan, ada lagu manusia. Lagu manusia adalah semua yang tadi Ibu Nita sempat sampaikan tentang semua perasaan, semua emosi, sampah, semua hal-hal yang receh yang selama ini itu lebih banyak mendominasi suara saudara dan saya, atau lebih banyak mendominasi fantasi, lebih banyak mendominasi keinginan, lebih banyak mendominasi apa yang ada di batin saudara dan saya, yang saudara dan saya sering lamunkan, yang saudara dan saya sering pikirkan. Tanpa sadar, itu akan terus-menerus jadi suara yang gema terus di kepala saudara dan saya. Contoh, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, bosen ini, bosen itu menggema lebih keras. Waktu saudara dan saya nyanyi lagu apapun, yang keluar suara itu akan menggema lebih keras daripada penyembahan saudara dan saya. Sementara ada lagu-lagu Tuhan. Lagu Tuhan kira-kira begini. Karena tema kita masih heavenly realm gini. Sorga itu tetap area yang tertutup. Bukan area murah, bukan area biasa, bukan area sembarangan. Dia itu area Allah, area roh. Sementara yang tadi saudara Ibu Nita dan kita bahas di awal tentang suara-suara yang di kepala saudara dan saya, hayalan, semua yang receh, semua yang sampah itu, ada area jiwa yang semua terpisah dan bahkan tidak boleh mendekati sorga. Jangankan masuk, mendekati sorga pun tidak akan pernah bisa. Oke, nah, sorga itu adalah area anti daging. Dia akan mereject semua yang dari daging, dia akan menolak.
Dia akan menolak semua yang tidak berasal dari Allah. Selama saudara dan saya punya bau yang sama dengan sorga, makanya kenapa di gereja, dimanapun tempat saudara dan saya berada, kita selalu diajar untuk rendah hati, untuk ucap syukur, untuk mengandalkan Tuhan. Karena itu adalah suara-suara sorga. Itu adalah sifat sorgawi, itu adalah semua yang di dalam sorga. Itu berasal dari Allah Bapa. Suara iman, suara tahu diri, suara anugerah, suara pengampunan, suara keperkasaan, suara trust. Itu adalah semua suara yang berasal dari Allah. Nah, surga itu mengenali bau sorga. Makanya saudara dan saya baru bisa masuk di penyembahan Ruang Kudus dan Ruang Maha Kudus begitu saudara dan saya punya aroma dan bau yang sama dengan yang sorga punya, khususnya dengan apa yang Allah Bapa punya. Mazmur 42 ayat 9. Sedang bawa Alkitab, mari buka di Alkitab saudara, Mazmur 42 ayat 9. Dan di heavenly realm ini sangat berpengaruh sekali. Saya nanti akan tunjukkan satu contoh satu orang yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat suka orang ini. Beberapa tahun terakhir saya belajar mengenali hamba Tuhan yang di Alkitab ini, pahlawan iman ini orang luar biasa. Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Oke, saudara garis bawahi kata nyanyian. Dan kedua, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kata doa saudara juga garis bawahi. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dan di terjemahan di bahasa Inggris ditulis di waktu pada malam lagu Tuhan itu akan senantiasa menyertai aku. Dan di terjemahannya ditulis lagu Tuhan itu akan menyelimuti aku waktu aku tidur atau waktu aku berdiam, waktu aku taking rest. Lagu Tuhan, sekali lagi adalah lagu manusia, ada lagu Tuhan. Di bahasa Ibrani dia pakai kata shir. Kata shir ini yang saya pengen ajak saudara bahas. Oke, kata shir itu di bahasa Ibrani dari kata shir shir itu sama dengan arti kata itu shur, shir of Hashem. Kalau saudara dengar kata shir of Hashem, shir Adonai, berarti ini lagunya Allah, lagunya Tuhan. Nah, saudara, kata shir itu artinya lagu, pujian, penyembahan. Tapi yang diminta Tuhan waktu kata shir itu anehnya dia juga bukan cuma lagu, tapi saudara dan saya diminta untuk melihat, memperhatikan, dan saudara mengobservasi itu artinya saudara menarik pelajaran dari situ. Kata lagu itu saudara dan saya menarik sebuah pelajaran dari situ. Contoh lagu yang paling umum adalah ku naikkan syukurku buat semua yang kau beri. Itu kan artinya sesederhana bahwa Tuhan pengen saudara bukan cuma sekedar ngucap syukur. Semua keadaan yang secara fisik dan secara roh yang tadi tidak sama, Tuhan minta saudara dan saya supaya memperhatikan, melihat, dan saudara mengambil sebuah pelajaran dari hidup saudara dan saya. Dan itu baru disebut lagu. Makanya disebut lagunya Allah. Karena di dalamnya kata syir itu isinya adalah saudara dan saya harus narik sebuah pelajaran. Contoh, selama 1 minggu terakhir saudara belajar apa di hidup saudara dan saya? Saya kemarin contoh satu pelajaran. Ada satu orang yang cukup sudah bertahun-tahun ikut Tuhan. Beberapa waktu terakhir ini salah satu orang yang saya gembalakan. Dan beberapa waktu terakhir tahu-tahu setelah sekian kali tahu-tahu live group gara-gara ada masalah, live group gara-gara ada masalah, live group. Dan itu terjadi berkali-kali di balik sebuah kepangkatan rohani yang dia tuh salah satu pemimpin sebenarnya. Saya ini sampai ngomong begini ada satu orang yang ngobrol sama saya begini.
Saudara, kalau saudara dan saya ini mengulang-ulang hidup, mengulang-ulang proses, dan contoh kalau itu menggambarkan bangsa Israel di padang gurun, jangan-jangan kalau saudara dan saya nggak lulus-lulusan terus menerus ke bawah emosi, terus menerus tadi bahas tentang semua yang receh dan sampah tadi, jangan-jangan saudara bukan orang yang dihitung Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Jangan-jangan saudara adalah orang yang Tuhan rencanakan untuk dibunuh di padang gurun. Saya ulang ya. Kalau saudara terus menerus selama ini berespon dengan marah lah. Contoh selama ini berespon dengan ngambek, selama ini berespon dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan hidup ini, menyalahkan diri sendiri atau apapun lah itu. Jangan-jangan saudara di sampai satu titik saudara Tuhan akhirnya Tuhan berkata begini, ya udah dah, aku bunuh engkau di padang gurun. Kenapa? Karena lagu yang saudara dan saya nyanyikan itu bukan lagu Allah. Yang sering munculnya lagu pride, lagu ego, selalu bener, nggak pernah ngerasa salah. Saya nyampur ya saudara, biar cepat ya saudara, saya campurin. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Kata doa ini pakai kata palal. Dua yang saya pengen bahas, ada shir of Hashem dan kata palal. Kata palal itu anehnya, iya dia menimbang, tapi salah satunya yang harus ditimbang itu siapa? Kata palal itu lebih tepatnya menghakimi dan dihakimi. Menghakimi, dihakimi, atau saudara dan saya menilai diri sendiri supaya saudara dan saya bisa terhubung dengan Tuhan. Cuman kebanyakan banyak orang tidak bisa menghakimi dirinya sendiri. Banyak orang tidak bisa menilai dirinya sendiri, yang dilihat dirinya bagus terus. Padahal semua ego dan pride, semua gengsi ini sudah terlalu banyak kotorin saudara dan saya. Semua kemiskinan, semua kekurangan ini, dan semua emosi yang selama ini ngedrive hidup saudara ini terus menerus mengotori saudara dan saya, sehingga lagunya bukan lagu Tuhan. Buat saya, maafkan saya kalau saya mau bicarain dari sisi manusia. Saya baru berapa hari yang lalu saya baca tentang ini. Saudara, menurut saya nggak fair kalau Musa dia menumpuk semua emosi dan tegar tengkuk, dan semua bangsa Israel kan mancing ya saudara. Memancing, bangsa Israel itu memancing emosi, memancing kesabaran, naik turunnya itu sangat mengerikan, dan sini sebenarnya bangsa menjijikan seperti saya dan saudara lah. Dan menurut saya nggak fair begitu satu titik terakhir di perbatasan antara Kanaan dengan antara padang gurun dengan Kanaan, di titik terakhir dia nggak boleh masuk. Gara-gara emosi tanpa sadar, manusia yang paling sabar dan paling lemah lembut di muka bumi ini, tahu-tahu di titik terakhirnya setelah dia nyimpen cukup banyak sampah, yang menurut saya ini orang yang sangat luar biasa dan saya hormat sekali, 40 tahun lebih dia nyimpen, dia tanpa sadar itu sampah itu tahu-tahu membawa sebuah bau busuk yang mengotori di titik persimpangan terakhir antara padang gurun dengan Kanaan. Tinggal nyebrang. Dan seringkali keletihan sekian puluh tahun itu akhirnya, maafkan saya, berhasil masuk di hidup seseorang, di hidup saudara, dan bisa juga saya. Tahu-tahu keletihan itu berhasil masuk. Satu senar kecil, satu bau kecil, satu tetes yang merusak semuanya. Menurut saya ngomong gini, Tuhan gak fair dong Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku Allah yang adil. Nah, jangan-jangan semua pengulangan yang saudara dan saya buat, kalau saudara dan saya kita tidak benar-benar memainkan lagu Tuhan,
Jangan-jangan kita bisa jadi bagian dari orang-orang yang Tuhan berkata, ya udahlah, karena kamu muter-muter di situ tidak selesai-selesai, aku bunuh engkau di padang gurun. Kata Paul itu, saudara dan saya harus bisa menghakimi diri kita sendiri. Kita harus bisa menilai, menimbang diri kita. Aku dibanding tahun lalu berubah. Laguku, sikapku, reaksiku, responku dibanding 1 bulan yang lalu berubah atau enggak. Caraku memperlakukan Tuhan, caraku menanggapi sesuatu berubah atau tidak. Sejujurnya beberapa waktu kejadian ini termasuk apa yang terjadi dengan orang sekitar saya dan hidup saya sendiri, saya menyadari bahwa Tuhan, kadang satu emosi kecil itu bisa merusakkan satu adonan yang sudah saudara dan saya sudah bangun 40 tahun. Selanjutnya ya saudara, Song of Hashem, lagunya Tuhan. Saudara, kata syir di bahasa Ibrani kuno, saudara, bahasa Ibrani kuno itu seringkali pakai gambar seperti hieroglif. Di kata Ibrani kuno, di Palal Hebrew, saudara, kata syir atau lagu itu aneh. Itu tuh bentuknya seperti pilihan tali. Seperti pilihan tali, seperti tali tambang. Saudara tahu tali tambang yang dipelintir itu. Saudara, di terjemahannya kata syir itu disebut, itu artinya adalah interlock. Proses membuatnya adalah satu serat dengan serat yang lain itu harus dipres, harus ditekan, harus lewatin pressure. Kenapa? Karena tanpa pressure dia itu akan jadi pribadi yang kopong. Karena dalamnya kopong, dia harus dipres supaya tidak ada udara, tidak ada air yang punya potensi untuk membuat saudara dan saya rapuh. Saya ulang, kenapa syir, kenapa hari itu mereka menerjemahkan, orang Ibrani kuno menerjemahkan lagu itu seperti jalinan tali. Gambarnya itu seperti tali roll begitu. Yang mereka menerjemahkan itu harus dipres. Kenapa? Karena untuk membuat tali tambang, saudara, itu harus dipres begitu rupa, supaya tidak ada angin, tidak ada air atau benda asing lain di dalamnya yang punya potensi untuk membuat saudara dan saya rapuh. Biasanya tali di zaman itu terbuat dari 2, urat keting binatang. Urat keting itu saudara, urat atau urat otot yang saudara tahu di pangkal dari belakang pantat saudara dan saya, paha belakang ini turun sampai tumit itu ada otot urat yang panjang sekali, gede. Itu titik paling kuat. Dan kedua, biasanya di zaman itu mereka tuh bikin tali yang paling kuat itu dari kayu cedar, atau hari ini mungkin cemarannya Libanon. Kata cedar, kalau saudara lihat cedar wood, minyak urapan cedar wood atau semua cedar Lebanon, aras Lebanon, itu di Mazmur 92, di 1 Raja-Raja 6, di Mazmur 92, 1 Raja-Raja 6, semuanya punya arti berhubungan dengan kekuatan, kekekalan, perlindungan. Tapi di 1 Raja-Raja itu adalah cedar atau aras Lebanon itu adalah dipakai untuk bait Allah. Apa hubungannya tali yang dipres dengan bait Allah? Ternyata lagu Song of Hashem, Sir of Hashem adalah atau lagu Tuhan ini diciptakan di hidup saudara dan saya. Kita diajari untuk masuk di dalamnya. Tujuannya satu, supaya saudara dan saya jadi bagian dari bait Allah. Ada di dalam bukan di luar. Ada di dalam Kanaan bukan dibunuh di padang gurun. Itu tali saling ikat. Serat-seratnya cedar atau tadi serat-seratnya cemara Libanon itu, atau kalau dibuat dari urat keting itu otot yang paling kuat di tubuh saudara dan saya, itu kenapa harus dipres, itu kenapa harus ditekan? Karena begitu ditekan dan semua benda asing di dalamnya, entah itu angin, omong kosong, entah itu air,
di dalamnya yang tidak boleh ada di dalamnya, itu akan ditekan keluar supaya saudara dan saya ini bisa menyatu dengan Tuhan, dipres, dan lagu yang keluar dari saudara dan saya bukan lagu keluh kesah lagi, bukan lagu protes, bukan lagu keletihan, bukan lagu kebodohan, tapi lagu Allah yang Maha Tinggi. Saya cerita sesuatu yang di roh yang saya nggak tahu. Saya berdoa berharap saudara bisa menerima ini. Beberapa minggu yang lalu salah satu hamba Tuhan yang luar biasa namanya Ron Kenoli dipanggil Tuhan bulan. Kalau Mes boleh kasih G kalau Mes. Oh dia aja dia. Di hari beliau pulang, dipanggil Tuhan pulang, saya ini doa ke Tuhan begini, Tuhan, saya berdoa, dan sampai satu titik kami itu lagi ibadah. Kami lagi ibadah dan saya ini lihat penglihatan beliau ini lagi nyembah Tuhan. Dan tahu-tahu Tuhan itu ngomong begini, kamu perhatiin gak? Setelah selesai zamannya Ron Kenoli, saya mau ajak saudara lihat ke seluruh dunia para penyembah-penyembah, grup penyembah atau WL yang cukup terkenal di seluruh dunia. Setelah generasi beliau ke sekarang, begitu mereka terima Grammy Award, begitu mereka terima penghargaan musik tertinggi dunia yang diberikan kepada orang Kristen, setelah beliau tidak ada lagi. Tidak lama. So mungkin lihat orang-orang yang terima penghargaan Grammy itu adalah penghargaan musik yang diberikan oleh dunia. Itu penghargaan tertinggi, salah satu yang terbaik untuk mengakui kehebatan musikalitas dan lagu dari seseorang. Dan ada orang Kristen yang dapat itu. Tapi sejak hari itu, sejak beliau ke sekarang, tidak ada yang bertahan lama. Habis. Dan saya ini lihat begini, tak tahu Tuhan tuh cerita begini. Lihatlah hidupnya. Dia ini pernah di satu titik harus memilih antara Tuhan, melayani Tuhan, atau harus ikuti mau anaknya, keinginan anaknya. Kalau Papa bisa melayani Tuhan, beri waktu juga dong buat aku. Saya ini lihat pemandangan itu, di penglihatan itu cukup lama ya saudara. Dan tahu-tahu saya ini cuma melihat beliau itu pernah berkata seperti ke Tuhan, Tuhan, buat aku punya sebuah interlock, buat aku seperti saling terikat dengan Tuhan. Karena banyak orang bisa terikat dengan dunia, bisa terikat dengan dosa. Tapi tolong aku supaya aku terikat dengan Tuhan. Meskipun artinya itu ada sebuah pressing, sebuah tekanan, sebuah proses yang akan suka nggak suka membuat saudara, mendorong saudara dan saya nyari Tuhan terus. Kenapa saudara hari ini ada struggle, ada beban yang kenapa saya harus nyari Tuhan terus? Kenapa saya harus nyari Tuhan? Ya karena Tuhan mau saudara dan saya nempel di press di sini. Kenapa siapa harus nyari Tuhan? Ya karena Tuhan pengen saudara dan saya ini nempel sama Tuhan, di press di situ. Dengan pressure, dengan tekanan yang saudara dan saya, yang di jiwa kita ini kadang sampai akhirnya saya dengar beliau ini nyanyi lagu The Train of His Throne fills the temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. So tahu refnya berkata, I see the Lord, I see the Lord. Karena thank you God, karena lagunya adalah lagu Allah, makanya saudara dan saya bisa melihat Allah. Bau kita diterima sorga.
orang terakhir. Saudara, nggak bisa dipungkiri heavenly realm akan selalu berhubungan dengan orang yang satu ini. Saudara, Daniel 10, saya mundur ke belakang dulu. Daniel 10 ayat 11 dan 12. Saya belum ketemu, maksud saya ada selain Daud, ada satu orang yang disebut my beloved, orang yang Tuhan cintai. Saya pikir dulu cuma Daud, tapi ternyata di Daniel 10 ayat 11 berkata, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, you are the greatly beloved, engkau yang dicintai dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Ini Daniel, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, ini Daniel disebut greatly beloved. Kalau di Daud disebut the beloved of God, atau Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Yang ini the greatly beloved, itu dicintai Tuhan, di sorga. Daniel juga orang yang dicintai Tuhan. Saya belum nemu orang lain yang disebut sedetail itu. Oh enggak, saya nemu saudara. Orang ketiga saya. Keempat saudara dan semua saudara tempat ini. Saya mau ajak saudara lihat, kali ini mundur ke belakang. Ada lagu, ada aroma yang dikeluarkan oleh Daniel. Ini yang membuat dia didengar Tuhan. Ini yang membuat akhirnya penyembahannya dia bisa mempengaruhi heavenly realm di seluruh hampir kira-kira 1/3 atau 40% dunia. Karena hari itu dunia berpusat di kerajaan di mana Daniel melayani. Nanti saya jelaskan dikit. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah apa? Surat perintah yang dibuat oleh para petinggi kerajaan itu, yang mereka membuat sebuah aturan tidak boleh menyembah Allah lain atau tidak boleh ada patung lain, semua harus menyembah ke raja ini. Perintahnya adalah jangan ada buat penyembahan kayak yang lain. Tapi hari itu begitu Daniel dengar itu, dia tahu resikonya, dia tahu konsekuensinya. Dia berkata, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Soalnya akan menemukan bahwa Daniel ini, dia ini tahu bahwa hukum itu sudah dibuat. Kalau kamu nyembah di zaman Darius, kalau kamu nyembah, kamu akan dihukum. Seorang ngerti gak sih arti di mana seharusnya ancaman dan pressure itu punya potensi ujungnya akan mendorong seseorang, saudara dan saya, untuk keluar dari kehendak Tuhan, untuk keluar menjauh dari Tuhan. Tapi kenapa selalu ada tekanan di saudara dan saya supaya saudara dan saya ngejernya malah ke arah Tuhan, seperti dilakukan Daniel. Nah, penyembahan yang dibuat Daniel ini berdasarkan ada orang karena cinta, ada ucapan syukur. Orang ini, Daniel ini, orang-orang adalah orang yang punya pengabdian sangat dahsyat dan luar biasa. Waktu saudara dan saya memilih mengabdi, membiarkan Tuhan melakukan apapun dan kita nggak protes, itu pengabdian. Dan ini adalah penyembahan yang lahir di tengah tekanan dan ancaman. Kalau saudara baca di Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Saudara, yang ngomong itu Darius. Lalu pergilah. Nah, saya pengen saudara tahu, gara-gara mesbahmu,
gara-gara mesbah saudara, gara-gara pengabdian saudara saya, gara-gara saudara memilih, aku mau percaya, bodoh amat dengan ancaman, bodoh amat dengan tekanan. Saudara tahu hari itu Daniel dilemparkan ke gua singa. Tapi saya pengen soal lihat apa yang dilakukan Darius. Gara-gara penyembahanmu saudara bisa dorong pemimpin negara untuk cari Tuhan. 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalaman malam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Saudara jangan pikir penyembahan itu sederhana. Kalau saudara dan saya bisa berespon benar, itu bisa mendorong bahkan Pak Prabowo atau hari ini Donald Trump atau pemimpin Iran dan yang hari-hari lagi ribut kemana-mana. Itu bisa mendorong mereka tahu-tahu semalam-malaman berpuasa nyari Tuhan. Hanya dari satu orang yang setuju, Tuhan ini pressure, ini ancaman, ada hukum yang bisa membunuh aku. Ini orang bukan pengecut, bukan pecundang. Dan Daniel berkata, aku akan tetap cari Tuhan 3 kali sehari. Aku akan arahkan mataku ke Tuhan dan ke arah Yerusalem, ke arah tanah perjanjian. Saudara, gara-gara orang ini, gara-gara Daniel, gara-gara sebuah pengabdian yang saudara pilih dan saya, gara-gara lagu Tuhan, bukan lagu jiwa, bukan lagu emosi, bukan lagu sampah, bukan lagu dendam. Seorang raja penguasa besar tahu-tahu memilih berdiam diri berpuasa. Kalau ada orang yang bilang, emang doa kayak Mahanaim itu seaneh, segila itu berpengaruh, kita diketawain di mana-mana. Saya kasih tahu saudara, hanya model seorang Daniel aja, dia bisa membuat satu raja besar bernama Darius berpuasa semalam-malam. 20 pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsi, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Terjemahan yang lain, dia berteriak dengan nangis. Dia menjerit, kenapa? Karena ada orang yang dicintai Tuhan. Itu sudah narik hati Darius. Itu sudah ada orang-orang yang sedang nonton streaming ini, sedang Zoom ini, orang-orang yang dicintai Tuhan, yang membuat Pak Prabowo, yang membuat pemimpin Iran, pemimpin dunia, pemimpin Mesir, pemimpin Israel, pemimpin Amerika, pemimpin dunia, tahu-tahu berteriak dengan suara sayu. Dan berkatalah ia kepada saudara dan saya, kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Seringkali orang nyembah Tuhan supaya tidak dimasukkan ke gua singa. Seringkali kita nyembah Tuhan supaya hutang dibayar. Seringkali kita nyembah Tuhan supaya kita sembuh. Tapi tanpa sadar ada penyembahan yang membuat pemimpin dunia tahu-tahu berpuasa semalam-malam. Ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Bersama ini, perhatikan ini, dalam nama Yesus, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saudara ngerti? Gara-gara satu penyembah, saudara dan saya bisa merubah hukum dunia. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ada satu penyembah, tahu-tahu bisa membuat seorang raja atau pemimpin dunia mengeluarkan hukum, mengeluarkan sebuah perintah. Tidak ada Allah seperti hanya Allahnya Daniel. Saya sedang membayangkan kita nyembah sebentar, habis ini mungkin 5 menit aja, tahu-tahu
itu akan membuat pemimpin dunia hari ini berpuasa semalam. Dan kedua, tahu-tahu mereka mengeluarkan sebuah undang-undang. Yesus Kristuslah Tuhan. Dan seluruh dunia, seluruh pemimpin dunia, semua antek-anteknya, semua fasilitas mereka yang sampai di bawah harus mengikuti aturan dan aliran dan semua kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Saudara, boleh nggak bayangin ini? Saudara, kalau mau tahu siapa Daniel, ini orang yang melayani, yang ditulis oleh sejarah berkata dia ini sudah melayani 5 raja. Ada Raja Nebukadnezar II, Marduk, Belshazzar, Darius, dan Kores. Hidupnya pelayanan. Hidupnya mengabdi. Ganti raja, ganti kerajaan dari Media Persia, terus pindah ke Babylon. Dari Babylon pindah ke Media, pindah ke Persia. Dia tetap mengabdi. Tidak dia ada cerita, tidak ada kisah bahwa orang ini sudah pernikah atau berkeluarga. Dia berkata, aku mengabdikan hidupku untuk melayani Tuhan. Kalau saudara baca, gara-gara doanya, Tuhan sorga kirim Gabriel, dan itu sampai 21 hari. Perlu gabungan roh-roh jahat di seluruh Persia, di seluruh Timur Tengah. Perlu gabungan roh-roh jahat bahkan dari seluruh Yunani untuk menahan doanya Daniel. Dan tidak ada yang bisa tahan. Itulah heavenly realm yang ditentukan dari lagu yang saudara dan saya pilih. Saudara mau nyanyi lagu saudara atau kita mau nyanyi lagunya Tuhan. Detik. Kales, mari kasih doa sekali lagi Kales. Mari para WL yang ada. The train of his throne fills the temple. Mari WL. Biar ada sebuah nyanyian yang baru Tuhan di hati kami. Ini para penyembahmu yang dibangkitkan Tuhan. Ini para penyembah yang akan memanggil 1 juta penyembah untuk datang dan berlutut di kaki-Mu.
Saya sungguh melihat orang-orang kudus di surga membungkuk dan berkata, mari teruskan dan selesaikan. Bapak Ibu, sesungguhnya Engkau bisa lihat, kalau Engkau yang bisa lihat, setiap doa, setiap hari kita menaikkan, ada doa fajar, ada doa-doa di Mahanaim, ada doa Heavenly Realm. Saya tuh lihat itu seperti gulungan pelintiran, seperti kabel yang serat-serat tembaga, serat baja, serat itu digulung, dan itu menjadi connecting antara surga sampai ke bumi. Tapi untuk mengalirkan setiap semua energi surga, kabel ini harus lebih besar lagi. Kabel ini harus lebih besar lagi. Sampai cukup untuk mengalirkan yang dari surga itu turun ke bumi. Syakanaraba, mari nyanyikan. Syakanaraba, ada
inside your chamber of holiness. Lord, I cry. Mari Tuhan, pagi hari ini sekali lagi, kalau iblis berusaha terus dan terus membuka untuk lubang maut dan lubang neraka, hari ini dengan kuasa darah-Mu sekali lagi Tuhan, kami berkata biar stop dan berhenti, sehingga tidak ada lagi maut-maut yang menyeret kepada kematian yang sia-sia. Kami berkata berhenti, tetapi kami pasukan-Mu Tuhan, kami akan terus Tuhan membuka lebih lagi portal surga-Mu turun di bumi seperti di surga. Jadi setiap penetapan yang di surga itu jadi di bumi, jadi dalam hidup kami, jadi Tuhan di Indonesia dan bahkan seluruh bangsa-bangsa. Saya minta Kak Leo terakhir minta blessing, berikan, lepaskan blessing. Karena saya lihat memang sungguh harus bangkit 1 juta penyembah. Itu seperti Metusalah yang menahan semua kegelapan yang akan menyerbu, tetapi akan membalikan menjadi sebuah lawatan terbesar. Mari Kak Leo, mari Kak Leo. Satu hembusan nafas-Mu Tuhan, bahkan yang sudah tulang kering pun akan tumbuh kembali semua yang dari Allah dan keilahian. Satu hembusan nafas-Mu ke seluruh hidup kami, satu hembusan nafas-Mu ke seluruh gereja-Mu di kota dan bangsa kami. Biar itu menyapu seperti angin yang tornado. Satu hembusan nafas yang akan membangkitkan anak-anak-Mu, gereja-Mu, bahkan kores-kores di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar itu nusuk masuk ke DNA kami. Nusuk masuk sampai ke batin roh, sel, jiwa, tubuh kami, batin kami. Baik secara fisik maupun alam sadar bawah sadar. Tembus. Dan mengubah kami jadi manusia-manusia ilahi akhir zaman. Jadi Daniel. Iya Tuhan. Sampai innermost kami, respon reaksi bahkan alam bawah sadar kami, isinya semuanya adalah kepenuhan Allah, sifat Allah, hati Allah yang maha tinggi. Silahkan berhembus Tuhan, silahkan berhembus Tuhan, di dalam nama Yeshua Masiah, dalam nama Yesus Tuhan. Biar ada orang-orang yang cukup gila membawa surga menyentuh bumi, karena kami tahu cintanya, karena kami tahu janjinya, karena kami tahu sumpahnya, dan kami tahu Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sekali lagi Tuhan, biar ada cukup lebih banyak lagi orang-orang yang cukup gila Tuhan, yang haus dan lapar akan Roh-Mu. Mari Ibu Iin lepaskan setiap berkat, lepaskan setiap berkat. Ibu Iin, saya minta lepaskan berkat pagi hari ini. Apakah Ibu Oke, Iin mari kita semua terdengar suara saya. Apa suara saya terdengar?
Terdengar, Bu. Oke, mari kita semua sekali lagi terima berkat yang dari Tuhan. Kiara papa papa rata shikita karata sokoroto she. Kere perete shikita karata so. Oroto shikita karata she. Kere perete shikita kara papa papa papa. Orata she. Karena saya melihat ada berkat-berkat dari langit, ada berkat-berkat dari gunung, ada berkat-berkat dari laut, ada berkat-berkat dari sungai-sungai, ada berkat dari taman-taman Tuhan, ada berkat dari orang-orang kudus, ada berkat dari mereka yang dicintai Tuhan, yang masih ada di bumi. Saudara, itu semuanya seperti pita-pita atau seperti saudara gelombang berpilin-pilin, dan itu sebenarnya merubah atmosfer, itu sebenarnya merubah nasib, itu sebenarnya membuat setiap kita menjadi beyond human. Kita menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang-orang yang dicintai, menjadi orang-orang yang dikelilingi dengan tembok-tembok emas, tembok berapi, tembok kemuliaan, dan menjadi orang-orang yang seluruh hidupnya dijagai oleh Tuhan. Kami terima semuanya Tuhan dengan utuh. Nama Tuhan Yesus, masuk ke hidup kami, keluarga kami, ke negara kami, atmosfer kami. Masuk Tuhan semuanya yang ilahi itu menjadi lagu Tuhan, menjadi gelombang Tuhan, menjadi kecapi Tuhan, menjadi waktu Tuhan, menjadi suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus beracara Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membangun yang berbeda, membangun pasukan yang terdahsyat, membangun pasukan ilahi, membangun heavenly realm, membangun heavenly resonance, membangun hidup kami Tuhan, supaya hidup kami jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, nanti kita di bulan April kita akan ada Paskah, maka Heavenly Realm akan bergabung bersama dengan penyembahan Fajar. Kita akan sekali lagi, saya tahu ada begitu banyak perjanjian, dan itu seringkali itu dari Bogor itu masuk ke untuk mengalir ke pemerintahan, semua keputusan demi keputusan. Sekali lagi di Paskah ini kita mau berdiri Heavenly Realm bergabung dengan penyembahan Fajar. Kita akan sekali lagi, saya melihat kumparan, saya melihat seperti kawat-kawat tembaga itu harus dijalin lebih besar, lebih kuat lagi untuk membawa energi yang dari surga itu turun ke bumi. Ya, untuk itu saya mengundang jemaat Heavenly Realm yang ingin bergabung, ingin ikut bersama-sama dengan kami penyembahan Fajar. Kami yang ingin untuk masuk, untuk datang, akan ada nanti secara YouTube-nya. Tetapi juga saya mau untuk orang-orang yang cukup merindukan Tuhan, saya akan sediakan bus dari Mahanaim. Ya, kita akan atur waktunya, mungkin jangan terlalu pagi Kak Leo. Ya, jadi mungkin dimulai jam 5, tapi kita berarti dari Mahanaim akan berangkat jam 3:30. Ya. Untuk semua yang mau, Bapak Ibu dari jemaat Heavenly Realm yang mau boleh menghubungi, nanti ada Kak Michelle, ada Kak Jessica, boleh hubungin untuk yang ingin kendaraan bus. Kita akan berangkat dari Mahanaim jam 3:30, dan kita akan sekali lagi, kita di Paskah ini kita mau ada kuasa kebangkitan, kuasa darah Yesus yang bekerja dan nyata atas bangsa ini. Ya, akan ada 2 kali ibadah. Pagi kita akan bergabung dengan penyembahan Fajar. Sore kita dengan penuai, kita akan buat sekali lagi jam 4 sore kita akan buat itu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Biar Heavenly Realm itu jadi dalam hidup kita hari ini dan selama-lamanya. Amin.
Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Well, terima kasih Pak Leo. Bisnisnya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. God bless. Selamat beraktivitas. God bless. Bless. Di Jakarta. God bless all. Terima kasih. Si Pak Leo, Budita, Tuhan Yesus berkati.